Wah, ada air cooler baru merek Midea. Dingin nggak ya? Halo semuanya, selamat datang di channel Rumah Unik Happy Knitted House. Yang baru mampir, mohon bantuannya untuk subscribe ya di channel ini. Nah, di video kali ini kita udah ada air cooler Midea dan kita langsung mau unboxing aja ya air coolernya ini seperti apa. Nah, ini penampakan dusnya. Ini kita udah keluarkan. Oke, langsung ditonton sampai habis ya. Nah, pada saat pembelian kita akan mendapatkan yang pertama ini adalah buku petunjuknya. Ini Midea modelnya AC100A. Ini udah ada buku petunjuk cara penggunaan dalam bahasa Indonesia. Ini sudah dijelaskan, ada bagian gagang, kemudian ada untuk tempat remote, ini tempat udara, ada roda, ada remote control, ini tempat untuk isi air, ada kotak es, ada kaki-kaki roda, ini fitur-fitur remote, kemudian cara menarik remote juga sudah ada, dan fitur tombol-tombol di atas. Kemudian selain mendapatkan buku ini, kita juga akan mendapatkan kartu garansi. Ini dia kartu garansinya yang saya beli. Bentuknya seperti ini ya. Ini lokasi-lokasinya lengkap banget loh, seluruh Indonesia. Oke, sekarang kita langsung mau lihat aja air coolernya ini seperti apa ya. Posisi kabelnya itu dari bagian belakang, kemudian kurang lebih sampai segini ya. Ya lumayan lah ya, cuman kalau memang masih dirasa kurang, kita bisa menambahkan alat perpanjangan kabel sendiri. Nah, sekarang kita langsung mau lihat dulu bagian belakangnya. Jadi di sini adalah tempat untuk kita memegang. Jadi kalau kita mau dorong, kita langsung bisa pegang dari sini untuk kita dorong. Kalau ini adalah bagian filter. Jadi fungsinya selain untuk menyejukkan, dia bisa juga untuk menyaring udara loh. Jadi kalau kelamaan di sini akan bertumpuklah debu, apalagi apabila ruangan kalian itu penuh debu. Ini bisa dibersihkan ya. Ini kita tinggal tarik aja. Nah, jadi ini tinggal disemprot air aja. Selanjutnya di bagian bawah adalah tempat tangki air untuk mengisi air. Ini kita tinggal tarik aja apabila kita ingin mengisi air. Nah, selama pengisian apabila airnya kotor dan lain-lain, maka akan tersaring di sini. Ini nanti kita bisa bersihkan karena bisa kita cabut ya. Nih, kita tinggal tarik, kemudian nanti kita bersihkan bagian filternya. Bentuk tangki airnya itu hanya seukuran ini, dan di sini bisa kita buka. Kita tarik ke bawah saja. Nah, di sini isinya adalah yang pertama ice pack. Jadi bawaan kita beli, kita akan mendapatkan satu ice pack yang ukurannya juga lumayan ya. Ini jadi dapatnya dua. Kalau ice pack yang putih ini saya beli sendiri. Jika kalian ada yang minat juga, linknya saya sertakan di deskripsi. Nah, air itu akan disedot dari area sini nih, tengah-tengah ini. Ini jadi kita tinggal masukin aja ice packnya. Ini sebenarnya posisinya harus di sini ya, di samping. Tapi air cooler Midea ini dia tidak ada untuk pembatas ice pack. Jadi posisinya sebenarnya harusnya dari samping, cuman pengalaman dia sering lari, jadi suka ke tengah. Jadi ini kita masukkan dahulu, kemudian nanti airnya akan menjadi dingin. Saya tambah satu biar makin dingin. Nah, di dalamnya inilah yang bagian penyedotnya. Jadi air tersebut disedot dari bagian dalam sini sampai ke atas yang fungsinya untuk menyejukkan. Air cooler Midea ini ada 4 roda, namun untuk 2 roda di bagian depan dia udah ada penguncinya. Ini bentuk penguncinya. Jadi kalau misalkan
kita sudah ingin menempatkan media ini di satu tempat, kita tekan ke bawah, maka roda ini akan lebih seret alias tidak bisa bergerak. Namun ketika kita ingin pindahkan, kita ke atas kan, nah dia lebih longgar untuk bergerak. Di sisi sini juga ada ya, jadi dia punya dua pengunci di bagian depan saja, sedangkan di bagian belakang tidak ada penguncinya. Sekarang kita mau lanjut ke bagian depan. Untuk katupnya ini fungsinya bisa ditutup loh, jadi ketika kalian tidak pakai, untuk menghindari debu, kita bisa tutup secara manual. Kita dorong ke bawah untuk menutup, kemudian jika kita ingin buka, kita dorong ke atas lagi. Nah, selain itu kita juga bisa mengarahkan arah anginnya kemana jika ingin ke bawah, atau mungkin jika kita banyak di area atas berdiri, kita bisa agak arahkan ke atas. Ini adalah arah maksimum ke atasnya, jadi sudah tidak bisa tinggi lagi ya. Kemudian di bagian bawah ini adalah batas air yang kita isi tadi. Sudah terlihat di sini masih oke. Jadi air tersebut harus kita isi di bagian minimal dan maksimal. Jadi hanya di area ini ya. Jadi jangan sampai terlalu rendah maupun terlalu tinggi. Kita lihat dulu remotenya. Remotenya ini ringan banget. Bahannya plastik. Dia tombolnya hanya ada ini. Namun semua tombol ini sudah mewakili fitur yang ada di air cooler. Ini on off-nya, ini untuk mengatur kecepatan angin. Kalau ini apabila kita ingin menghidupkan fungsi untuk menyedot air atau tidak ingin menghidupkan fungsi penyedot air, bisa di sini. Ini untuk kita mau mengatur waktu timernya. Sedangkan di air cooler ini juga ada fitur apabila kita ingin menghidupkan mode malam atau mode normal, dan ini adalah untuk mengatur arah angin. Nah, di atas dia telah menyediakan ya untuk tempat remote-nya. Jadi enak nih, remote-nya nggak pakai hilang kemana-mana. Untuk tombol-tombolnya ini udah sama persis ya dengan di remote. Bagian on off, ini bagian kecepatan anginnya, putaran, melembabkan, timer, dan mode malamnya. Nah, untuk timernya pilihannya hanya 1 jam, 2 jam, dan 4 jam. Kecepatannya dia ada 3 kecepatan, dan dia punya fitur mode malam seperti ini loh. Kalau putarannya hanya ada mau pilih berputar atau tidak. Kalau ini, kalau apabila kita ingin menggunakan sebagai kipas biasa, kita tinggal tekan ini aja. Bahannya dari plastik, ini juga plastik, ini juga agak plastik. Ini bentuknya kecil ya, jadi dibanding dengan air cooler yang lain, menurut saya ini tingginya lebih kecil loh. Sekarang kita mau lihat lagi. Untuk dayanya hanya 55 watt loh, dan kapasitas tangki airnya sebanyak 6 liter. Dusnya ini ukurannya 32 cm x 30 cm dan kali 72 cm. Beratnya itu untuk air cooler ini adalah 6,5 kilo. Dan keseluruhan beratnya sama dusnya 7,9 kilo. Nah, ini ukuran air coolernya ya, 27 cm x 26 cm dan kali 67 cm. Jadi air cooler ini ringan dan kecil karena ada roda ya ringannya, jadi kita bisa bawa kemana-mana. Dan ini bentuknya imut, kalau mau taruh di kamar juga oke. Bentuknya cakep juga. Nah, ini fitur-fiturnya pelembab, kontrol air seduh, 3 mode pendinginan, pengaman air bila kosong. Jadi kalau airnya habis, dia langsung off-kan sendiri untuk fitur pelembabnya. Timernya ini enggak 7 jam, jadi kita bisa atur ya. Ketika kita pencet dan on semua, maka bisa jadi 7 jam. Oke, sekian video unboxingnya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Mohon bantuannya dengan subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Ditunggu video selanjutnya untuk review pemakaiannya. Saya cobain dulu ya untuk sehari-hari, apakah dia rekomen atau tidak. Bye bye.